Kabupaten Banyumas, Desa Besuki berdiri sebagai ruang hidup bagi lebih dari 2.500 jiwa. Di sini menyimpan cerita panjang, tradisi yang kuat, dan ikatan erat dengan alamnya. Nama saya Rifin, tinggal di kaki 1, tepatnya di RT 4 RW 1. Kesadaran saya masyarakat Desa Besuki. Asal usul Desa Besuki secara eksplisit itu tidak bisa tidak ada bukti yang sah lah ya. Tapi ada satu cerita bahwa berdirinya Desa Besuki itu awal mula adalah seorang prajurit dari Pangeran Diponegoro yang terbesit atau tersesat di Desa Besuki, sehingga dia tidak bisa kembali dengan teman-temannya dan dia menetap di Desa Besuki, kebetulan di dataran sungai, di bantaran sungai maksud saya ya. Nah, di situ awal mula tinggal di sini, kemudian kenapa kok namanya jadi Besuki? Di situ ketemu dengan seseorang yang sama-sama bukan asli orang Desa Besuki, yang satu di sebelah barat namanya Mbah Mertanaya dan di sebelah timur namanya Mbah Karanglangak. Kebetulan akan ke sungai, akan mandi dan akan sholat zuhur. Nah, di situ ketemu sehingga mereka bersalaman. Yang kata Besuki itu aslinya selamat. Maka untuk Desa Besuki, warga di sini menyebutnya Besuki bukan Basuki, ya artinya selamat. Kehidupan warga Desa Besuki tak lepas dari bertani. Padi menjadi tulang punggung pertanian mereka. Sementara pohon matoa tumbuh subur sebagai tanaman kebanggaan desa. Di samping itu pula, banyak warga juga mengandalkan ternak. Namun, di balik ketenangan itu, desa ini merasakan ancaman alam. Pada 2016, banjir merendam 25 rumah dan menyebabkan kerugian materi yang memukul keras kehidupan warga. Kejadian ini menyadarkan seluruh warga bahwa kesiapsiagaan adalah hal yang mutlak. Saya Bu Eni Satyati, warga Besuki RT 3 RW 2 yang bertempat tinggal di bantaran kali lokasi. Selain yang pernah di sini yang saya ikuti tahun 2016 ada banjir yang ya lumayan besar, itu sampai naik ke daerah perumahan, fasilitas yang rusak rumah, terus ada batu hanyut, terus kayu, perhiasan, terus lemari pada hanyut, terus jalan juga penuh lumpur, ada yang rusak. Dari kesadaran itu, warga Desa Besuki tidak berdiam diri. Mereka bergerak, bukan hanya memperkuat ketangguhan menghadapi bencana, tetapi juga mendongkrak sektor pertanian desa. Salah satu inovasi ialah abon ayam khas Desa Besuki, sebuah produk unggulan yang kini menjadi kebanggaan warga. Nama saya Sudarsi, saya sebagai Wakil Ketua Poklim Desa Besuki Kecamatan Luwir. Untuk inovasinya yaitu kita abon ayamnya. Iya, karena di Desa Besuki itu banyak peternak ayam broiler, sehingga kita memanfaatkan dagingnya itu untuk menunjang perekonomian warga dengan dijadikan abon ayam yang dimana tingkat keawetannya itu sudah sampai 6 bulan. Dan untuk kotoran hewannya kita dibuatkan pupuk kompos yang digunakan oleh kelompok wanita tani di Desa Besuki untuk menunjang ketahanan pangan dengan tanaman buah ataupun sayur di Desa Besuki. Manfaatnya itu untuk masyarakat Desa Besuki khususnya itu sudah bisa memenuhi kebutuhan dari sayur mayur, dan juga kita sering juga misalkan itu melimpah kita bisa ke luar dari Desa Besuki. Ya, untuk abon ayamnya kita alhamdulillah sudah masuk UMKM Bisa yang didampingi oleh YDBA Astra, itu tahun 2025 kita masuk 10 besar se-Indonesia. Desa Besuki tidak lagi sekedar bertahan. Dengan semangat gotong royong dan inovasi yang terus tumbuh, desa ini melangkah maju menuju masa depan yang berkelanjutan. Nama saya Anastio Budi. Di sini status saya selaku Kepala Desa Besuki, Kecamatan Luwir. Harapan saya pribadi dan mungkin dengan para tokoh ataupun yang lainnya,
terkait Desa Besuki, alhamdulillah Desa Besuki kan sekarang sudah menjadi desa proklim. Jadi alhamdulillah desa kami itu sudah menjadi binaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan juga disupport dari ASTA. Harapan kami tentunya proklim itu adalah menjadi wadah besar supaya itu semua kegiatan ataupun potensi-potensi desa itu bisa masuk. Proklim sendiri menjadi wadah untuk bisa melihat isu lingkungannya seperti apa, terus ekonominya seperti apa, ataupun yang lainnya. Dan alhamdulillah di sini sudah ada kelompok wanita tani ada, kelompok di pertanian ada, kelompok di peternakan ada, dan itu alhamdulillah masing-masing sudah berjalan. Dan juga terkait sampah, alhamdulillah juga sudah tertentukan. Kita sama-sama setiap pada pertemuan atau kegiatan selalu mengedukasi terkait bahaya sampah. Dan kaitannya dengan kelompok wanita tani sendiri itu, kami desa ada suatu tanah kas desa itu supaya dikelola sama kelompok wanita tani atau KWT. Harapannya itu menjadi kayak semacam laboratorium atau tempat kita bersama-sama belajar bertani di situ, biar masyarakat bisa meniru apa yang seharusnya keadaan tanah sekarang ataupun cuaca itu harus seperti apa yang dari pertanian yang dianjurkan. Dengan inovasi program komunitas untuk iklim atau Proklim terbukti berdampak positif pada 3 aspek. Pertama, aspek ekonomi. Proklim menciptakan peluang usaha baru. Kelompok wanita tani atau KWT mengolah kotoran ayam atau kohe menjadi pupuk organik untuk mendukung pertanian organik. Ternak ayam boiler dapat dibuat abon ayam, serta penjualan sampah limpah ke bank sampah menambah pendapatan masyarakat sehingga menjadi ekonomi sirkuler. Kedua, aspek sosial. Proklim memperkuat kelembagaan masyarakat dan menumbuhkan semangat gotong royong antar warga. Ketiga, aspek lingkungan. Proklim mendukung Indonesia asri, aman, sehat, resik, dan indah, yaitu membantu mengurangi sampah dan emisi, serta menciptakan lingkungan desa yang bersih, hijau, dan keberlanjutan.